Nama Yahweh tertanam dalam DNA kita. Mungkinkah gen kita menyimpan pesan tersembunyi dari Tuhan sendiri? Menurut penulis Kristen Steve Russell, hal ini mungkin saja terjadi. Ia percaya bahwa nama Yahweh ada dalam DNA semua makhluk hidup. Namun, apakah sains mendukung pernyataan yang begitu berani? Jadi, di dalam sel manusia, di setiap sel manusia, ada DNA. Itu adalah kode yang ditulis dalam asam. ATCG adalah nama asamnya dan asam-asam ini disatukan oleh jembatan-jembatan sulfat seperti rantai, dan jembatan-jembatan ini muncul secara berurutan dan itu terjadi setiap 10, setiap 5, setiap 6, dan sekali lagi, setiap 5. Komponen penyusun kehidupan, DNA kita, sangatlah rumit. Beberapa ilmuwan membandingkannya dengan program komputer canggih. Bill Gates melihatnya sebagai sistem kode berteknologi tinggi. Mungkinkah ada alasan spiritual di balik kerumitan DNA kita? Memahami gen kita telah membuka pintu baru. Proyek genom manusia pada tahun 2000 merupakan langkah maju yang besar. Proyek ini menunjukkan kepada kita kode dasar untuk kehidupan manusia. Namun, kita masih belum mengetahui semua rahasia DNA. Salah satu temuan menarik adalah urutan angka tertentu dalam gen kita. Ketika angka-angka ini diubah menjadi huruf Ibrani, maka akan terbentuk kata Yahweh. Penemuan ini mengajak kita untuk berpikir mendalam tentang susunan genetik dan spiritualitas kita. Menjelajahi genetika bersama bidang-bidang seperti fisika kuantum dapat memberikan lebih banyak pencerahan. Mungkinkah benar-benar ada tanda ilahi dalam DNA kita? Mari kita bahas lebih dalam ide yang luar biasa ini bersama-sama. Dan cari tahu apa artinya bagi misteri gen kita. Yahweh tertanam dalam DNA setiap ciptaan. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang menarik. Mereka menemukan urutan dalam DNA yang mengeja kata Yahweh. Hal ini telah menyebabkan perdebatan tentang bagaimana sains dan spiritualitas saling terhubung. Beberapa orang mengatakan hal itu menunjukkan adanya Tuhan yang sengaja memasukkan namanya dalam DNA kita. Gagasan ini berbicara tentang hubungan spiritual yang mungkin kita miliki. Ia lebih dari sekadar tubuh kita. Dunia ilmiah belum mengonfirmasi hal ini. Namun, ia membuat kita berpikir mendalam tentang kehidupan kita dan misterinya. Kehadiran Yahweh dalam DNA menunjukkan hubungan spiritual yang lebih dalam. Fakta bahwa nama Yahweh ada dalam DNA kita mengejutkan banyak orang. Hal itu membuat kita mempertanyakan peran sains, genetika, dan iman. Hal itu memunculkan gagasan tentang Tuhan yang merancang namanya dalam diri kita. Temuan ini mendorong kita untuk melihat lebih dekat hubungan kita dengan apa yang ada di luar diri kita. Hal ini membuat kita mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang membimbing atau menciptakan segalanya. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, pemikiran ini membuat kita merenungkan hal-hal yang tidak diketahui dalam hidup dan makna spiritual. Sungguh menarik untuk berpikir bahwa DNA kita mungkin menyembunyikan nama yang sakral. Penemuan ini membuat kita takjub. Penemuan ini menuntun kita untuk berpikir tentang bagaimana sains dan iman dapat bekerja sama. DNA, atau asam deoksiribonukleat, ada di dalam semua makhluk hidup. DNA menyimpan petunjuk tentang siapa kita dan bagaimana penampilan kita. DNA bagaikan cetak biru kehidupan, yang menentukan ciri-ciri kita dan bahkan apakah kita mungkin sakit. Pada tahun 1940-an dan 50-an, para ilmuwan memahami DNA sebagai sebuah kode. Erwin Schrödinger mengemukakan hal ini dalam What is Life? 1944. Setelah itu, Francis Crick dan James Watson menunjukkan betapa pentingnya urutan basa DNA. H. Gobin Horana dan Marshall W.
Nirenberg menemukan lebih banyak hal dalam penelitian mereka. Mereka menghubungkan DNA dengan protein, menjelajahi kode trinukleotida. Ini merupakan langkah besar dalam memahami peran DNA dalam sifat dan genetika. Pada tahun 2000, kami menyelesaikan draft pertama genom manusia. Hal ini mengarah pada penggambaran DNA sebagai buku kehidupan atau bahasa kehidupan. Francis Collins menyebutnya buku petunjuk kita sendiri, yang sebelumnya hanya diketahui oleh Tuhan di Gedung Putih. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan beberapa hal menakjubkan tentang DNA. Sekitar 15% kodon DNA melakukan lebih dari sekadar menyimpan informasi genetik. Mereka juga membantu mengendalikan bagaimana informasi tersebut diubah menjadi RNA. Ditambah lagi, beberapa kodon membantu menunda pembentukan protein untuk memastikannya terlipat dengan benar. Ketika para ilmuwan mengurutkan genom manusia, mereka terkejut. Mereka menemukan lebih sedikit gen dari yang diharapkan, hanya 20,000 sampai 25,000. Penemuan ini mengisyaratkan gagasan tentang gen yang dapat menghasilkan lebih dari satu produk protein. Gen pengkode ganda ini tidak diduga ada pada mamalia, yang menunjukkan kompleksitas tersembunyi DNA. Kompleksitas DNA menimbulkan tantangan bagi teori evolusi. Perubahan pada DNA dapat memengaruhi banyak fungsi. Tampaknya terlalu rumit untuk terjadi begitu saja secara kebetulan. Sebagian orang melihat ini sebagai bukti adanya perancang cerdas. Nama Yahweh tertanam dalam DNA kita. Nama YHWH sangat istimewa dan sakral dalam konteks keagamaan dan budaya. Nama ini dianggap sebagai nama Ibrani untuk Tuhan dan disebut tetragramatan. Nama ini begitu sakral sehingga orang Yahudi menghindari mengucapkan atau menuliskannya. Mereka menggunakan pengganti seperti Adonai sebagai gantinya. Pengucapan dan arti YHWH terus diperdebatkan oleh para sarjana. Menariknya, urutan 10, 5, 6, 5 dalam DNA mengeja YHWH. Ini menunjukkan hubungan antara nama Tuhan dan dasar kehidupan, gen kita. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara yang ilahi dan keberadaan kita. Banyak ilmuwan melihat DNA sebagai semacam kode canggih. Bill Gates pernah membandingkannya dengan sistem perangkat lunak yang rumit, yang mengisyaratkan kecanggihannya. Gagasan ini mendukung pandangan Alkitab. Dikatakan bahwa mengamati alam menunjukkan kepada kita keberadaan dan kuasa Tuhan. Peran YHWH dalam DNA kita bukan hanya tentang sains. Peran ini mengisyaratkan kebenaran spiritual. Teori bioresonansi mengatakan bahwa nama Sang Pencipta bergema dalam semua struktur kehidupan. Dengan menyebut nama-nama asli, seperti Yahuwah, kita mengenali kekuatan kreatif dari kata-kata yang diucapkan. Semakin banyak ilmuwan mempelajari DNA, semakin mereka melihat peran YHWH di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kode genetik kita mencerminkan nama Tuhan dalam beberapa hal. Ini memicu pemikiran tentang hubungan mendalam antara keberadaan fisik kita dan yang ilahi. Kitab Taurat mengajarkan apa yang YHWH inginkan bagi kita. Kitab ini menyoroti pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Teks suci ini membimbing kita tentang cara hidup sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Merenungkan nama YHWH menyingkapkan hubungan yang kuat antara hakikat biologis kita dan kehadiran ilahi. Perjalanan ini melampaui sains. Perjalanan ini mendorong kita untuk mengagumi misteri dan keindahan keberadaan kita. Urutan 10, 5, 6, 5. Urutan 10, 5, 6, 5 dalam DNA kita telah memicu banyak ide. Sebagian mengatakan hal itu menunjukkan hubungan dengan Yahweh, sosok ilahi.
Mereka melihatnya sebagai pesan spiritual. Namun, sebagian lagi menganggapnya hanya temuan acak tanpa makna khusus. Para ilmuwan belum yakin apa yang harus dilakukan. Namun, penemuan urutan ini telah mendorong dua bidang studi. Salah satunya adalah genetika, yang lainnya adalah spiritualitas. Para peneliti tengah menyelidiki apakah urutan ini mengisyaratkan misteri tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa gagasan bahwa itu adalah nama Tuhan tidak sesuai dengan sains. Dr. Ari Ben Yam menunjukkan kelemahan dalam pandangan Yahweh. Ia menjelaskan bahwa rincian ilmiahnya tidak sesuai. Ia juga menyebutkan bahwa DNA tidak hanya terbuat dari 4 hal, tetapi 5. Studi tentang DNA seperti mempelajari kode komputer saat ini. Gen tampaknya membawa panduan untuk kehidupan seperti halnya perangkat lunak untuk komputer. Cara kerja DNA kita dibandingkan dengan program komputer yang sangat canggih. Para ilmuwan percaya bahwa menggali lebih dalam makna dari urutan 10, 5, 6, 5 dapat mengungkap lebih banyak tentang mengapa kita ada di sini. Apakah Yahweh benar-benar tertanam dalam DNA kita? Beberapa pemikir berpendapat bahwa nama Yahweh ada dalam DNA kita, tetapi gagasan ini belum terbukti. Gagasan ini menarik dan membuat orang berpikir. Para ilmuwan dan mereka yang mempelajari agama sedang menelitinya. Apa pentingnya kehadiran Yahweh dalam DNA? Jika Yahweh ada dalam DNA kita, itu mengisyaratkan adanya hubungan spiritual dengan Tuhan. Itu membuat kita bertanya-tanya tentang perpaduan antara sains dan iman. Misteri ini menambah keajaiban hidup. Apa itu DNA dan apa perannya? DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid dan merupakan materi genetik dalam diri kita semua. DNA seperti serangkaian instruksi yang membentuk diri kita. Mengetahui tentang DNA membantu kita memahami bagaimana kita mewarisi sifat-sifat. Apa arti nama YHWH? YHWH adalah nama Ibrani untuk Tuhan. Nama ini sangat penting dalam banyak agama dan budaya. Menemukannya dalam DNA kita menunjukkan adanya hubungan antara yang ilahi dan fondasi kehidupan kita. Apa pentingnya urutan 10, 5, 6, 5 dalam DNA? Urutan DNA 10, 5, 6, 5 telah memunculkan banyak teori. Sebagian mengatakan urutan tersebut mungkin merujuk pada nama Yahweh, yang menunjukkan sisi spiritual DNA. Sebagian lainnya berpikir urutan tersebut mungkin hanya kebetulan. Kita perlu lebih banyak penelitian untuk memahami maknanya secara utuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.